Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bagas menurunkan tas ransel dari pundaknya. Matanya menyapu jalanan desa yang dulu ia lewati setiap hari. Sepi. Terlalu sepi untuk ukuran siang hari. Beberapa rumah tampak tertutup rapat, sebagian lainnya membiarkan pintunya terbuka tapi tak tampak ada siapa-siapa. Angin kering menerbangkan daun jati yang gugur dari pepohonan di pinggir jalan. Dia menarik napas panjang. 10 tahun enggak kesini, tapi rasa-rasanya ini bukan lagi Dharmasari yang dulu. Gumamnya sambil berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah lamanya. Rumah peninggalan orang tuanya berdiri di ujung jalan kecil yang dikelilingi sawah. Dari kejauhan, rumah itu masih tampak utuh. Hanya cat temboknya yang sudah kusam dan lumut mulai menjalar di bagian samping. Gentengnya masih sama, merah tua, sebagian sudah pudar. Bahkan ada beberapa yang miring. Bagas membuka pagar kayu yang bunyinya nyaring berderit. Rasa rindu yang selama ini ditahan mulai muncul. Tapi ada yang aneh. Sejak menginjakan kaki di halaman, bulu kuduknya langsung berdiri. Padahal hari itu panas terik. Dia mengetuk pintu rumah pelan, meski tahu tak ada siapa-siapa. Lalu ia buka, kuncinya yang disimpan di bawah batu samping pintu. Tradisi lama yang masih ia ingat. Begitu masuk ke dalam, udara di ruang tamu terasa lembab dan pengap. Ia langsung membuka jendela, mengibaskan debu dengan sapu lidi yang disandarkan di dekat pintu. Meja kayu di tengah ruangan masih ada, kursi panjang juga masih utuh. Hanya berdebu. Foto hitam putih orang tuanya tergantung miring di dinding, dilapisi kaca yang buram. "Mama, Bapak, aku pulang," ucapnya lirih. Suara itu menggema sebentar, lalu disambut oleh keheningan. Sore itu, Bagas menyapu, mengepel, dan mulai membersihkan kamar lamanya. Ia baru selesai saat matahari hampir tenggelam. Sambil duduk di teras, Bagas menghisap sebatang rokok dan memperhatikan sekitar. Sesekali ada warga yang lewat, tapi tidak satu pun yang menyapanya. Padahal dulu waktu kecil, dia kenal hampir semua orang di kampung ini. Bahkan beberapa anak tetangga biasa main layangan atau mandi di kali bareng. Tapi sekarang, mereka hanya lewat cepat sambil menunduk. "Kenapa sih pada dingin banget?" ucapnya pelan. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari arah samping rumah. Bagas menoleh. Seorang kakek bertopi caping muncul dari balik pagar, menyeret kaki dengan tongkat bambu. "Kamu Bagas ya?" tanya kakek itu tanpa basa-basi. Bagas berdiri. "Iya, Mbah." "Kenal saya?" Kakek itu mengangguk, wajahnya serius. "Kamu anaknya Pak Raji sama Bu Narmi kan? Yang dulu rumahnya ini juga..." "Iya, betul. Saya baru balik tadi siang." Kakek itu menarik napas. "Saya Mbak Marwan. Dulu sering bantu bapakmu di sawah. Tapi waktu semua kejadian itu, saya nggak bisa bantu apa-apa." Bagas mengernyit. "Maksudnya kejadian apa, Mbah?" Mbah Marwan diam. Matanya menatap ke tanah, seperti menimbang sesuatu. "Warga sini banyak yang masih takut, Mas. Soal kejadian masa lalu, kematian orang, tuamu, itu bukan kecelakaan biasa." Bagas terdiam. Selama ini dia hanya tahu kabar dari paman jauhnya di kota. Katanya, bapaknya kena serangan jantung, ibunya ikut sakit karena stres. Tak pernah ada yang menjelaskan secara rinci. "Bapak saya meninggal karena jantung kan, Mbah?" Mbah Marwan menggeleng pelan. "Begini, Mas. Saya nggak bisa cerita panjang sekarang. Tapi kalau Mas pengen tahu, coba main ke langgar kecil di belakang pasar malam Jumat nanti. Kiai Mufid masih ada. Dulu dia yang tahu banyak soal itu semua." Bagas makin bingung, tapi ia mengangguk. "Saya ke sana, Mbah. Terima kasih." Mbah Marwan melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar hilang dari pandangan, ia menoleh sebentar. "Hati-hati, Mas. Kadang
Yang lama dikubur, bisa bangkit lagi. Ucapan itu menggantung di kepala Bagas, hingga malam. Setelah makan malam dengan lauk sederhana yang ia beli dari warung, Bagas menyalakan lampu kamar dan merebahkan badan. Tapi matanya tak bisa terpejam, hatinya gelisah. Entah karena obrolan dengan Mbah Marwan, atau karena hawa rumah ini yang semakin lama terasa makin aneh. Sekitar tengah malam, suara seperti langkah kaki terdengar dari ruang tamu. Pelan, berat, dan ritmis. Bagas langsung duduk. Ia tak menyalakan lampu, hanya mengendap pelan ke arah pintu kamar. Langkah itu berhenti. Lalu terdengar bunyi kursi digeser. Bagas memegang gagang pintu dengan tangan dingin. Ia tarik napas, lalu membuka perlahan. Ruang tamu kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi kursi panjang di tengah ruangan bergeser ke samping, padahal tadi sore ia susun sejajar. Siapa? Teriaknya pelan, tak ada jawaban. Tapi ada satu hal yang membuat dadanya makin sesak. Sabit tua milik almarhum bapaknya yang dulu disimpan di gudang, kini tergeletak di lantai dekat kursi. Bagas meraihnya. Gagang kayu sabit itu sudah lapuk, tapi terasa berat di tangan. Seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Ia berdiri diam di tengah ruang tamu, sabit di tangan, dan suara jengkerik di luar rumah yang terus berdengung seakan tak mau berhenti. Malam pertama di rumah itu bukan tentang nostalgia, tapi awal dari sesuatu yang tak bisa ia mengerti. Belum. Pagi-pagi sekali, Bagas sudah duduk di depan rumah dengan segelas kopi pahit. Matanya sayu karena semalaman hanya sempat tidur 1 jam. Suara kursi yang bergeser sendiri dan sabit tua yang tiba-tiba muncul di ruang tamu masih menghantuinya. Tapi yang paling mengganggu pikirannya adalah ucapan Mbah Marwan soal kematian yang nggak wajar. Bagas menatap sawah di kejauhan. Ia ingat betul, dulu bapaknya sering bangun sebelum subuh untuk ke sawah. Sawah itu harta terakhir keluarga kita. Begitu kata bapaknya dulu. Tapi sekarang, sawah itu seperti tak terurus, penuh semak dan rumput tinggi. Setelah membereskan sedikit bagian dalam rumah, Bagas memutuskan pergi ke balai desa. Ia ingin mencari catatan kematian orang tuanya, juga data tanah warisan yang pernah dimiliki bapaknya. Di kantor desa, ia hanya disambut oleh 2 staf muda yang sepertinya baru beberapa tahun bekerja. "Permisi, Mas. Saya Bagas, anaknya almarhum Pak Raji. Mau cari data kepemilikan tanah sama surat kematian orang tua saya. Bisa dibantu?" Salah satu petugas menoleh, lalu membuka komputer tua yang ada di sudut ruangan. "Pak Raji, tunggu sebentar, Mas." Beberapa menit kemudian, petugas itu kembali. Data tahun segitu kebanyakan masih di arsip kertas. Kalau boleh, Mas Bagas langsung ke ruang penyimpanan belakang aja. Barangkali bisa ketemu. Ruang penyimpanan, itu pengap dan bau apek. Tumpukan map usang berserakan di rak besi yang berkarat. Bagas mulai membuka satu persatu map dengan label tahun sekitar 20 tahun lalu. Setelah hampir 1 jam, ia menemukan 2 berkas berdebu. Yang satu bertuliskan nama bapaknya, Raji bin Sarmadi. Yang satu lagi kosong di bagian depan, tapi saat dibuka, isinya adalah laporan kematian ibunya. Kening Bagas berkerut saat membaca keterangan pada lembar surat itu. Di bagian sebab kematian bapaknya tertulis, tidak diketahui secara pasti, kemungkinan serangan jantung. Tapi tak ada tanda tangan dokter. Hanya stempel desa dan paraf lurus. Surat ibunya lebih aneh lagi. Tak dicantumkan tanggal pasti kematiannya. Hanya ditulis sepekan setelah wafatnya suami. Bagas menggenggam kedua berkas itu erat. Ini nggak beres, gumamnya. Keluar dari balai desa, ia memutuskan mengunjungi 2 orang yang dulu dekat dengan keluarganya. Mbah Karyo dan Bu Ningsih, yang rumahnya berdempetan tak jauh dari langgar desa. Mbah Karyo terlihat lebih tua dari yang ia bayangkan. Badannya bungkuk dan kulitnya keriput. Tapi tatapannya masih tajam saat melihat Bagas datang. "Bagas? Waduh, cucune Pak Raji toh. Dadi juga kamu pulang akhirnya," katanya sambil mengusap kepala Bagas pelan. "Iya, Mbah.
Saya mau tanya soal Bapak dan Ibu saya dulu. Mbah Karyo langsung terdiam. Lalu ia mengajak Bagas duduk di amben bambu. Tak lama kemudian, Bu Ningsih juga datang, membawa teh hangat. Setelah mendengar maksud kedatangan Bagas, suasana jadi hening. Hanya suara ayam dan angin yang terdengar. "Aku tahu kamu bakal tanya soal itu," kata Bu Ningsih akhirnya. "Tapi kamu siap dengar semuanya?" Bagas mengangguk. Mbah Karyo menatap langit sebentar. "Bapakmu itu orang jujur, Gas. Tapi kejujurannya justru bikin dia dimusuhi orang yang punya kuasa." "Pak Renggono," tebak Bagas. "Ya, dulu dia kades. Orang paling ditakuti di Darmasari. Dia pengen tanah bapakmu dijual buat perluasan proyek pribadi. Tapi bapakmu nolak. Katanya tanah itu warisan turun-temurun. Waktu itu, siapapun yang nolak, kemauan Pak Renggono, bakal kena batunya." Bagas mengepalkan tangan. "Jadi bapak saya dibunuh?" Bu Ningsih mengangguk pelan. "Enggak langsung. Tapi waktu itu bapakmu sempat dilaporin karena dianggap menghambat pembangunan desa. Tiba-tiba dia dipanggil malam-malam ke balai desa. Pulangnya udah lemas biru mukanya. Besok paginya meninggal. Terus ibu saya? Ibumu jatuh sakit seminggu setelahnya. Tapi bukan sakit biasa. Tubuhnya kurus mendadak, matanya kosong. Banyak yang bilang dia kena tekanan batin. Tapi kami yakin, ada yang sengaja bikin dia begitu." Bagas merasa perutnya mual. Tapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal. Kenapa mereka dikubur diam-diam? Kok enggak di pemakaman umum? Mbah Karyo dan Bu Ningsih saling pandang. Waktu itu, banyak warga takut sama Pak Renggono dan anak buahnya. Makam orang tuamu enggak diantar ramai-ramai. Cuman beberapa orang yang berani bantu, itu pun malam hari. Kami kubur mereka di tanah kosong dekat sungai kecil, arah belakang gudang pupuk desa, kata Bu Ningsih pelan. Karena takut? Tanya Bagas gemetar. Karena kalau nggak begitu, mayat mereka bisa digali lagi. Ada ancaman. Bagas berdiri, wajahnya tegang. Saya harus lihat makam itu sekarang. Dengan ditemani Bu Ningsih, Bagas berjalan ke arah yang ditunjukkan. Mereka melewati jalan setapak yang tertutup ilalang tinggi. Setelah hampir 15 menit, mereka sampai di area kecil yang ditumbuhi pohon bambu dan semak liar. Di situ, kata Bu Ningsih, sambil menunjuk gundukan tanah samar. Bagas berlutut. Tak ada batu nisan, tak ada tanda apa-apa. Tapi ia tahu, di bawah tanah itulah orang tuanya dikubur seperti orang buangan. Air mata Bagas mengalir diam-diam. Maaf, Pak. Bu, saya telah tahu semuanya, katanya lirih. Dalam hati, kemarahan mulai tumbuh. Dendam yang selama ini tertimbun mulai muncul. Ia berdiri dan mengepalkan tangan. Pak Renggono harus tanggung jawab. Mata Bagas menatap tajam ke arah desa. Ia tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Sudah 3 hari Bagas bolak-balik mengamati aktivitas keluarga Renggono. Ia duduk diam di warung kopi dekat pertigaan desa. Pura-pura ngopi sambil memperhatikan rumah besar bercat kuning gading yang dulunya tak ada saat ia kecil. Rumah itu punya pagar tinggi, 2 mobil terparkir di garasi, dan ada papan kecil di depannya. Koperasi Simpan Pinjam Dharma Sejahtera. Bagas, sapa seorang warga yang baru keluar dari koperasi. Lama nggak kelihatan, dengar-dengar pulang buat renovasi rumah. Ya, Bagas cuma mengangguk, ia tak tertarik basa-basi. Matanya kembali mengarah ke rumah besar itu. Dari kejauhan ia melihat seorang pria keluar. Perut buncit, pakai batik, jalan dengan gaya sok penting. Itu namanya Yono, ujar pemilik warung tiba-tiba. Anaknya Pak Renggono, sekarang jadi ketua RT, istrinya ngurus koperasi. Enak hidupnya. Bagas hanya mengangguk lagi. Tapi di dalam kepalanya, amarah sudah meletup-letup. Orang yang keluarganya pernah merampas hak milik orang tuanya, sekarang hidup mewah dan dihormati. Sementara ia pulang ke rumah reot yang hampir ambruk dan kuburan, orang tuanya pun tersembunyi di balik semak belukar. Sore itu, Bagas memutuskan masuk ke gudang tua di belakang rumahnya.
Gudang itu dulu milik bapaknya, tempat menyimpan alat-alat bertani. Setelah bertahun-tahun tak terpakai, pintunya sudah rusak. Bagas menendangnya pelan hingga terbuka. Debu dan sarang laba-laba menyambutnya. Di pojok ruangan ia menemukan peti kayu kecil. Ia tarik keluar, membersihkan permukaan peti itu, lalu membuka pelan-pelan. Di dalamnya ada sabit tua berkarat dengan gagang kayu yang sudah retak-retak. Tapi anehnya, sabit itu terasa dingin saat disentuh. Bagas menggenggam sabit itu. Saat ia angkat, pandangannya seperti kabur sebentar, dan telinganya mendengar suara lirih, seperti bisikan pelan dari seorang lelaki tua. Sakit ini belum terbalas, Gas. Darah belum dibayar lunas. Bagas kaget. Ia melihat sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Ia meletakkan sabit itu pelan, lalu duduk di lantai gudang sambil menenangkan diri. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka sendiri. Angin dingin masuk dan membuat daun pintu bergoyang keras. Sabit itu jatuh dari pangkuannya dan tergeletak di lantai. Tapi anehnya, sabit itu berputar sendiri, mengarah keluar. Bagas terpaku, tapi tidak takut. Ia justru merasa tenaganya bertambah, seperti ada yang menyatu dengannya. Malamnya, Bagas mulai menuliskan rencana di atas kertas. Siapa yang harus dihadapi, apa yang harus diambil, dan bagaimana caranya. Ia tahu, kalau langsung menyerang, orang-orang bisa menganggapnya gila atau dipenjara. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang tepat, pelan tapi pasti, satu persatu keluarga Renggono akan merasakan apa yang dulu orang tuanya rasakan. Beberapa hari berikutnya, Bagas menyusup ke belakang gudang besar milik keluarga Renggono, yang ternyata berdiri di atas bekas sawah milik keluarganya. Ia masuk malam-malam, membawa sabit tua yang kini selalu ia bawa kemanapun. Di sana ia melihat papan, peta tanah yang tergantung di dinding, lengkap dengan cap notaris dan tanda tangan anak Pak Renggono. Ini semua palsu, gumamnya. Ia foto semua dokumen itu diam-diam. Tiba-tiba, lampu sorot menyala dari luar gudang. Bagas panik. Ia bersembunyi di balik tumpukan karung. Suara sandal menyeret terdengar mendekat. "Siapa di sana?" teriak penjaga gudang. Bagas menahan napas. Ia menggenggam sabit erat-erat. Tiba-tiba, angin dingin bertiup dari dalam gudang. Lampu sorot padam mendadak. Penjaga itu terdengar teriak pelan, lalu sunyi. Begitu situasi aman, Bagas keluar perlahan. Ia menemukan penjaga itu tergeletak pingsan. Di lantai, matanya terbuka tapi kosong. Di dinding dekatnya, ada goresan seperti cakaran berbentuk sabit. Bagas tak merasa bersalah. Dalam hatinya, ia hanya berkata, satu demi satu akan kena ganjarannya. Keesokan harinya, kabar penjaga gudang yang kesurupan menyebar di desa. Warga mulai resah. Tapi keluarga Renggono menganggapnya sepele. Jangan dibesar-besarkan. Mungkin kecapekan saja, kata Yono saat rapat RT. Bagas yang hadir sebagai warga biasa hanya menunduk. Ia tahu ini baru permulaan. Ia juga mulai menelusuri aset-aset keluarga Renggono yang dibangun dari penggelapan tanah. Ternyata bukan hanya tanah orang tuanya. Beberapa tanah warga lain pun berpindah tangan secara aneh pada masa Pak Renggono menjabat dulu. Di malam-malam berikutnya, Bagas mulai bertindak lebih jauh. Ia coret tembok depan koperasi dengan cat merah. Harta dari kutukan. Ia sebarkan selebaran anonim soal kasus lama keluarga Renggono. Ia juga lempar tanah kuburan ke halaman rumah Yono, sebuah cara tradisional untuk memberi peringatan keras. Keluarga Renggono mulai gelisah. Beberapa warga mulai bisik-bisik lagi tentang kejadian lama yang dulu dikubur dalam-dalam. Tapi yang paling parah, sabit itu seolah makin kuat setiap kali digunakan Bagas untuk menyentuh benda-benda milik keluarga Renggono. Kadang sabit itu berdarah sendiri, kadang mengeluarkan asap tipis. Pada suatu malam, Bagas berdiri sendirian di depan sawah tua yang kini jadi gudang. Ia menggenggam sabit itu dan berkata pelan, "Bapak, Bu, tunggu sebentar lagi. Saya balas semuanya." Dari balik pepohonan,
suara burung hantu terdengar, dan dari dalam sabit, cahaya merah redup menyala sebentar, lalu padam. Subuh itu, desa Darmasari mendadak ramai. Orang-orang berkumpul di dekat gudang milik keluarga Renggono. Di tengah sawah yang sebagian sudah ditimbun batu dan cor-coran, sesosok tubuh terbujur kaku dengan luka-luka mengerikan di sekujur badan. Tubuh itu penuh sobekan panjang seperti habis dicabik senjata tajam, tapi tidak ada satupun jejak pelaku di sekitar lokasi. "Ini Niko, anak bungsunya Pak Renggono," bisik seorang warga. Beberapa perempuan menjerit histeris. Polisi desa datang, memasang garis kuning dan memotret lokasi. Tapi mereka kebingungan. Tidak ada saksi, tidak ada suara, tidak ada jejak darah yang menuju atau menjauh. Luka-lukanya aneh, seperti disayat benda tajam bergerigi. Pak Renggono sendiri sampai pingsan begitu melihat jasad anaknya. Yono datang tak lama kemudian, wajahnya pucat pasi. Istrinya menangis tak berhenti-henti. Yang bikin warga makin bingung, posisi tubuh Niko persis di tengah bekas sawah keluarga Bagas, tempat dulu ayahnya biasa mencangkul dan menanam padi. Kayak ada yang balas dendam, ucap salah satu tetua desa. Bagas duduk di depan rumah sambil mengasah sabit tua di atas batu. Mata sabitnya sudah tak terlalu karat, seperti sedang pulih sedikit demi sedikit. Tangannya tenang, matanya kosong. Ia sudah dengar kabar kematian Niko pagi-pagi tadi dari Bu RT, tapi tak menunjukkan reaksi apa pun. Warga pada heboh, gas. Katanya kayak dicabik sabit, ujar Bu RT, setengah takut setengah penasaran. Aneh, ya. Bagas hanya menjawab singkat, iya, aneh. Bu RT pamit setelah mengintip gudang belakang rumah Bagas dengan curiga. Tapi ia tak berani bicara apa-apa. Soalnya, sejak kejadian-kejadian ganjil bermunculan, aura Bagas memang berubah. Tidak seperti dulu. Bahkan orang-orang yang biasanya cerewet pun jadi hati-hati kalau bicara di dekatnya. Siangnya, keluarga Renggono mengadakan doa bersama. Tapi di balik doa itu, mereka sebenarnya sedang berkumpul untuk membahas siapa yang mungkin mengirim santet. Mereka bahkan sempat memanggil dukun dari luar desa, tapi dukun itu menolak masuk begitu sampai di batas Darmasari. Maaf, saya nggak bisa bantu. Ada sesuatu yang lebih tua dari saya yang sudah duluan marah, kata si dukun sebelum berbalik arah dan pergi. Pak Renggono murka. Tapi ia tahu, menyerang atau menuduh sembarangan malah bisa memperkeruh keadaan. Maka ia hanya memerintahkan Yono untuk menyelidiki diam-diam. Dan tentu saja, nama Bagas ada di urutan teratas dugaan mereka. Sementara itu, Bagas mulai merasa ada perubahan pada sabitnya. Saat malam datang, sabit itu mengeluarkan hawa dingin yang merambat ke tangannya. Kadang, sabit itu seperti bergetar sendiri saat didekatkan ke tanah bekas sawah orang tuanya. Waktu ia letakkan sabit itu di tengah ruang tamu, sabit itu justru berdiri tegak sendiri, seperti ditopang kekuatan tak terlihat. Bagas diam, tidak heran, tapi juga tidak tenang. Mau berapa nyawa lagi? Bisiknya, setengah ke sabit, setengah ke dirinya sendiri. Malam itu, Bagas tidur dengan sabit di sampingnya. Tapi tidurnya bukan tidur biasa. Dalam mimpinya, ia melihat Niko berdiri di tengah sawah, tubuhnya penuh luka dan mata melotot, seperti marah tapi juga ketakutan. Di belakangnya, ada bayangan besar menyerupai lelaki tua bertelanjang dada, membawa sabit serupa dengan yang dimiliki Bagas. Darah anak itu belum cukup, suara bayangan itu bergema. Bagas terbangun dengan napas tersengal. Sabit di sampingnya, kini basah, entah oleh apa. Tapi ia tak gentar. Ia hanya duduk, menyalakan rokok, lalu berkata pelan, "Kalau memang harus begitu." Pagi berikutnya, warga kembali gempar. Kali ini bukan karena ada korban baru, tapi karena seekor ayam milik
Pak Renggono ditemukan mati tergantung di depan pintu rumahnya. Di leher ayam itu ada kain merah kecil dengan tulisan tangan. Satu belum cukup. Yono langsung menyuruh anak buahnya mengecek rumah-rumah warga. Tapi tidak ada bukti apapun. Semua tertutup rapi. Termasuk rumah Bagas. Ia tetap tenang, tetap mengasah, sabit seperti biasa. Dari belakang rumahnya, ia bisa melihat aktivitas keluarga Renggono mulai berkurang. Tak ada lagi suara tertawa, tak ada tamu, tak ada aktivitas koperasi. Warga pun mulai menjauh dari keluarga itu. Takut terkena imbas kutukan. Namun yang membuat Bagas sedikit bimbang adalah satu hal. Ia belum tahu sampai kapan sabit ini akan berhenti haus darah. Ia sadar, ini bukan sekadar alat biasa. Ada kekuatan lama yang tertanam di dalamnya. Dan kekuatan itu seperti sedang menikmati semua yang terjadi. Malam keempat, Bagas mendengar suara geraman dari belakang rumah. Ia mengintip pelan. Bayangan lelaki tua, sosok yang sama dalam mimpinya, berdiri di dekat sumur kering sambil menatapnya. Bayangan itu mengangkat sabitnya dan menunjuk ke arah rumah Pak Renggono. Bagas mengangguk pelan. Besok malam, katanya. Malam berganti. Bagas keluar rumah membawa sabit tua, tubuhnya diselimuti jaket hitam. Ia berjalan melewati jalan kecil, menghindari rumah warga. Sampai ia berdiri di belakang rumah besar Pak Renggono. Ia melihat lampu masih menyala. Yono duduk di teras depan, matanya merah karena kurang tidur. Istrinya mengunci semua pintu dan jendela. Tapi tidak ada satupun yang sadar bahwa dari arah sawah, kabut tipis mulai muncul. Angin berhembus kencang. Dan di tangan Bagas, sabit tua mulai bersinar samar, seolah bersiap mengukir malam lagi dengan darah. Sudah 3 malam terakhir keluarga Renggono tidak bisa tidur dengan tenang. Bukan karena takut pada orang, tapi karena gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Malam pertama, Yono mengaku melihat bayangan perempuan tua berdiri di luar jendela kamarnya. Rambutnya panjang, bajunya lusuh seperti habis dicabut dari dalam tanah. Ia sempat berteriak, tapi saat lampu dinyalakan dan ia buka jendela, bayangan itu sudah hilang. Hanya ada bau tanah basah yang menyengat. Ia pikir mungkin cuma mimpi, tapi kejadian aneh terus berulang. Malam berikutnya, giliran istrinya yang mendengar suara tangisan dari arah belakang rumah, seperti suara orang merintih kesakitan. "Mas, itu suara siapa?" tanya istrinya ketakutan. Yono tidak bisa jawab. Ia hanya menatap keluar jendela, sambil menggenggam tasbih. Tapi dalam hati, ia tahu semua ini ada hubungannya dengan kejadian di sawah. Dan kemungkinan besar, dengan Bagas. Di tempat lain, Pak Renggono makin murung. Istrinya jatuh sakit sejak anak bungsunya dikubur. Awalnya cuma demam, tapi lama-lama muncul bercak hitam di punggung dan lengan. Mereka sudah bawa ke puskesmas, tapi dokter bilang itu bukan penyakit biasa. Tidak menular, tapi juga tidak bisa disembuhkan. Yang bikin bulu kuduk berdiri, bercak itu membentuk pola aneh, seperti cakaran melingkar. Padahal istrinya tidak pernah jatuh atau kena benda tajam. Sementara itu, Bagas lebih banyak mengurung diri di rumah. Ia seperti berada di antara dua dunia. Tubuhnya di desa, tapi pikirannya seperti terus ditarik oleh kekuatan yang menempel pada sabit tua itu. Kadang-kadang, ia mendengar suara samar memanggil namanya dari belakang rumah, dari arah sumur kering. Suara yang dalam, berat, dan terasa akrab. "Ayo gas." Satu lagi, meski begitu, ada bagian dari dirinya yang justru merasa tenang. Setiap kali mendengar kabar bahwa keluarga Renggono dihantui, atau mendengar warga mulai berani berbisik tentang kutukan keluarga lama, Bagas merasa seperti keadilan sedang berjalan. Namun, ketenangan itu mulai terganggu pada malam Jumat. Saat ia sedang duduk di teras sambil menatap sabit yang kini disimpan dalam kain putih, tiba-tiba suara salam terdengar dari depan rumah. "Assalamualaikum Bagas." Suara itu tidak asing. Pelan, lembut, tapi tegas. Bagas berdiri, membuka pintu,
Di depannya berdiri seorang pria tua bersarung dan mengenakan peci hitam. Janggutnya tipis, wajahnya penuh keriput, tapi tatapannya teduh. Kiai Mufid, guru ngajinya, dulu yang sejak beberapa tahun lalu pindah ke kota. Kiai, kata Bagas pelan. Kiai Mufid masuk, duduk di bangku kayu. Mereka sempat terdiam lama, sebelum akhirnya sang kiai bicara. Aku dengar kamu balik ke desa dan sekarang tinggal sendiri. Bagas mengangguk. Kabar-kabar aneh juga sampai ke telingaku, Gas. Bagas tak langsung menjawab. Ia menunduk, menggenggam kedua tangannya. Kiai Mufid melanjutkan. Aku tahu kamu punya luka besar, tapi cara balas luka itu bukan dengan bikin luka baru. Bagas menatap kiainya dengan sorot tajam. Saya cuma pengen keadilan, Kiai. Bapak saya dibunuh, ibu saya dikubur diam-diam kayak orang buangan. Sekarang tanah kami dipakai buat bangun gudang mereka. Salah kalau saya nggak terima? Kiai Mufid menatapnya dalam-dalam. Nggak salah kalau kamu marah, tapi jangan biarkan marah itu jadi api yang bakar semuanya, termasuk dirimu sendiri. Bagas terdiam. Ucapan itu menancap dalam. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Kata-kata kiainya terus terngiang. Tapi sabit tua yang kini tergeletak di bawah, ranjang juga seperti hidup, seolah mendesaknya untuk tidak berhenti. Bahkan saat ia memejamkan mata, mimpi-mimpi buruk datang. Ia melihat tubuh Pak Renggono tergeletak di tengah jalan desa, tubuhnya membusuk perlahan. Lalu muncul wajah ibunya, menangis, tapi bukannya memeluk Bagas. Ia malah mundur dan menghilang dalam kabut. Bagas bangun dengan keringat dingin. Ia menatap sabit itu, lalu membungkusnya lebih rapat dengan kain dan menguncinya di lemari. Tapi suara-suara bisikan dari balik dinding mulai terdengar. Bagas tahu, ia sedang ditarik ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Di rumah Pak Renggono, suasana semakin tegang. Istri Pak Renggono kini hanya bisa berbaring. Mulutnya menggumam terus, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Kadang tertawa, kadang menangis. Yono sempat memanggil Ustaz dari desa tetangga. Tapi Ustaz, itu hanya bertahan 30 menit sebelum pamit dan berkata, "Ini bukan kerjaan manusia. Ada yang membangunkan sesuatu yang mestinya tetap tidur." Yono akhirnya menyerah. Ia mulai sadar. Bukan cuma kesalahan masa lalu ayahnya yang jadi masalah, tapi juga dosa keluarga mereka yang belum pernah benar-benar ditebus. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Apalagi sekarang, warga sudah mulai menjauh. Mereka takut rumah itu membawa sial. Malam ketiga setelah kedatangan Kiai Mufid, suara tangisan kembali terdengar dari sawah. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti suara perempuan yang memanggil anaknya. Dan suara itu terdengar dari balik jendela kamar istri Pak Renggono. Saat jendela dibuka, hanya ada angin dingin yang masuk, membawa bau tanah basah yang sangat tajam. Yono mulai menangis. Ia tahu semua ini ada hubungannya dengan tanah itu. Tanah yang seharusnya bukan milik mereka. Tanah yang direbut, disakiti, dan sekarang menuntut balas lewat cara yang tidak bisa dihentikan dengan uang atau kekuasaan. Bagas duduk di musala kecil dekat rumahnya. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk lama, membaca surat-surat pendek yang dulu diajarkan oleh Kiai Mufid. Tapi hatinya masih gelisah. Antara marah, puas, dan takut bercampur jadi satu. Ia tahu satu hal, cerita ini belum selesai. Tapi entah ia yang akan menutup cerita ini, atau cerita itu sendiri yang akan menutupnya. Pagi itu langit mendung, tapi Bagas tetap duduk di bangku depan rumah. Matanya sembab, wajahnya pucat. Semalaman ia tidak tidur. Bukan karena gangguan, tapi karena isi pikirannya sendiri. Sabit tua itu masih terkunci di lemari, tapi keberadaannya terasa seperti terus mengintai, meski tidak ia lihat langsung. Sekitar pukul 9, suara langkah kaki terdengar mendekat ke halaman rumah. Bagas mendongak. Di depannya berdiri Kiai Mufid.
membawa map coklat yang terlihat tua dan kusam. "Kamu punya waktu sebentar?" tanya Kiai Mufid pelan. Bagas mengangguk, lalu mempersilakan masuk. Mereka duduk bersila di ruang tamu. Suasana hening beberapa menit sebelum Kiai Mufid membuka pembicaraan. "Kamu sudah jauh, Gas. Terlalu jauh." Bagas menunduk tidak menjawab. "Aku tahu kamu ingin membela orang tuamu. Aku tahu kamu kecewa. Tapi caramu ini malah menjadikan kamu sama seperti orang yang kamu benci." Bagas menggertakkan gigi. "Saya cuman ngerasa dunia ini gak adil, Kiai. Orang baik dikubur kayak binatang. Orang jahat hidup enak, anak istrinya dihormati." Kiai Mufid menghela napas. Ia membuka map yang dibawanya, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas lusuh. Tulisannya sudah memudar, tapi masih terbaca jelas. Bagas memperhatikan. Perlahan rasa penasaran mengalahkan amarahnya. "Ini tulisan tangan bapakmu, Gas. Waktu dia masih sering ke pesantren. Aku simpan karena waktu itu beliau titip pesan." Bagas menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan itu memang milik ayahnya. Ia kenal betul bentuk huruf-hurufnya. Tertulis tanggal dan nama pesantren. Di bagian bawah tertulis kalimat pendek yang membuat jantung Bagas berdegup kencang. "Kalau aku mati dalam keadaan terhina, tolong sampaikan ke anakku satu hal. Jangan ikut jalan dendam. Dunia sudah cukup kotor, jangan dia ikut kotorin." Bagas mematung. Tangannya bergetar. Nafasnya sesak seperti habis lari jauh. "Ini serius, Kiai?" Suaranya parau. Kiai Mufid mengangguk pelan. "Bapakmu bukan orang yang lemah, Gas, tapi dia memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena dia tidak mau kamu tumbuh dengan warisan kebencian. Dia titip pesan itu sebelum benar-benar menghilang dari pesantren. Aku pikir kamu perlu baca ini sebelum kamu makin dalam." Bagas menutup lembar kertas itu dengan tangan gemetar. Dadanya panas. Antara marah, sedih, dan malu bercampur jadi satu. Ia selama ini merasa apa yang ia lakukan adalah bentuk perjuangan. Tapi ternyata bapaknya sendiri pernah bilang agar ia tidak menempuh jalan ini. "Kenapa Kiai baru kasih tahu sekarang?" "Karena aku kira kamu masih bisa balik sebelum semuanya terlambat." Bagas menggigit bibir. "Tapi semuanya udah kejadian, Kiai. Nyawa udah melayang, luka udah muncul. Saya nggak bisa mundur. Kalau kamu masih hidup, kamu masih bisa pilih. Jangan teruskan. Sabit itu bukan cuma besi karatan, Gas. Itu wadah amarah. Dan makin kamu pakai, makin kamu jadi bagian dari kebencian yang sama." Suasana kembali hening. Bagas memandang keluar jendela. Angin berhembus pelan. Hatinya kacau. Ia merasa seperti berdiri di dua ujung tebing. Satu adalah jurang dendam yang sudah ia jalani. Satu lagi adalah jalan yang ditunjukkan ayahnya sendiri. Jalan yang tidak pernah ia tahu ada sebelumnya. Sore harinya, Bagas masuk ke kamar. Ia duduk di depan lemari. Tangan kanannya membuka kunci dan menarik sabit tua itu dari dalam kain pembungkus. Mata sabit itu kini lebih gelap dari sebelumnya. Tapi ada getaran berbeda saat Bagas memegangnya. Bukan rasa kuat seperti dulu, tapi rasa takut. Seolah sabit itu sedang menunggu perintah terakhir. Ia meletakkan sabit itu di lantai, menatapnya lama. Dalam benaknya, muncul wajah ibunya. Wajah yang selalu tersenyum, meski hidupnya penuh penderitaan. Lalu muncul wajah bapaknya, saat terakhir kali mereka duduk di sawah bersama. Air mata Bagas jatuh. "Maaf, Pak. Aku salah langkah." Malam itu Bagas berjalan ke sumur belakang rumah. Ia membawa sabit tua yang dibungkus rapat. Tak ada angin, kencang, tak ada suara-suara aneh seperti malam sebelumnya. Desa sepi, hanya suara jangkrik terdengar. Ia berdiri di bibir sumur, membuka bungkusan kain, lalu menatap sabit itu untuk terakhir kali. "Sudah cukup," bisiknya. Dengan satu ayunan, ia lemparkan sabit itu ke dalam sumur.
Bunyi logam menghantam batu terdengar keras, lalu sunyi kembali. Bagas menutup mata, menarik napas panjang, lalu kembali masuk ke rumah. Keesokan harinya, kabar menyebar bahwa istri Pak Renggono mulai membaik. Suara-suara aneh yang biasa terdengar di malam hari juga menghilang. Warga mulai berani melewati jalan belakang rumah keluarga Renggono tanpa rasa takut. Bagas tidak bicara apa-apa. Ia hanya kembali beraktivitas seperti biasa. Tidak menunduk malu, tidak juga membusungkan dada. Ia hanya diam dan menyendiri, seolah sedang menunggu sesuatu yang belum selesai. Di musala kecil dekat rumah, Kyai Mufid duduk membaca Al-Quran. Saat Bagas datang, mereka hanya saling bertatapan sebentar, lalu tersenyum kecil. "Sudah dibuang?" tanya Kyai. Bagas mengangguk. "Bagus. Sekarang waktunya kamu bersih-bersih di dalam, bukan di luar." Bagas tertawa kecil, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kabar kematian Pak Renggono menyebar cepat. Pagi itu warga menemukan tubuhnya tergeletak di pematang sawah, dengan kondisi yang membuat siapapun yang melihat langsung menutup mulut karena mual. Lehernya nyaris putus, dan tangannya tercabik seperti habis digilas alat berat, padahal tak ada jejak apapun di sekitar tempat kejadian. Tak ada saksi, tak ada suara. Tapi satu hal yang semua orang rasakan, kematian itu bukan kecelakaan biasa. Bagas mendengar kabarnya saat sedang duduk di beranda rumah. Ia tidak langsung bereaksi, hanya menarik napas panjang, menunduk, lalu berdiri masuk ke dalam rumah. Di dalam kamarnya, ia duduk menghadap lemari kosong. Sabit itu memang sudah tidak ada. Tapi entah kenapa, seolah bayangannya masih melekat di lantai kamar, di dinding, bahkan di pikirannya. Dia tidak merasa senang tapi juga tidak merasa sedih. Yang tersisa hanya rasa hampa. Menjelang sore, Bagas membawa seember minyak tanah dan sehelai kain bekas. Di tangannya ada sebilah sabit lain, bukan yang lama, tapi milik kakeknya yang dulu biasa dipakai untuk kerja di sawah. Sabit itu tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun, tapi hari itu ia keluarkan kembali. Bukan untuk membunuh, tapi untuk mengakhiri sesuatu. Ia berjalan ke tengah sawah. Langit kelabu, udara lembab. Tanah sedikit becek karena hujan semalam. Tapi Bagas tetap melangkah perlahan hingga tiba di petak sawah yang dulu milik keluarganya, yang direbut paksa oleh keluarga Renggono. Di sana, ia gali lubang kecil di tengah petak sawah. Sabit diletakkan di dalamnya, lalu disiram minyak. Ia ambil korek dari saku dan menyalakan api. Api menyala pelan, lalu membesar. Asap hitam mengepul. Bagas duduk bersila di sampingnya. Tak ada tangis, tak ada teriakan, hanya diam. Tapi di matanya ada air yang mulai mengalir perlahan. Entah dari mana datangnya, tapi di antara asap yang menari di udara, Bagas seperti melihat dua sosok berdiri tak jauh darinya. Sosok ayah dan ibunya. Mereka tidak bicara, hanya tersenyum. Senyum yang dulu sering ia lihat waktu kecil, waktu semua masih baik-baik saja. Bagas berdiri, menatap dua bayangan itu. Bibirnya bergetar. "Maaf, Bu. Pak." Dua sosok itu tak menjawab, hanya memandang Bagas dengan lembut, sebelum akhirnya perlahan hilang bersama asap yang makin menipis. Bagas berdiri lama di situ. Angin sore meniup rambutnya. Api di lubang kecil itu mulai padam. Bau logam terbakar masih tercium kuat. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berbalik meninggalkan sawah. Malamnya Bagas kemasi barang-barangnya. Tak banyak, hanya beberapa baju, kitab lama, dan tas kecil. Ia titip rumah ke Pak Arman, tetangga sebelah yang sejak dulu mengenal keluarganya dengan baik. "Mau kemana, Gas?" tanya Pak Arman saat menerima kunci rumah. "Ke pesantren. Mau cari udara yang bersih dulu." Pak Arman hanya mengangguk. Ia tahu apapun yang terjadi, Bagas butuh waktu sendiri. Terlalu banyak yang telah ia hadapi, terlalu berat untuk anak seumurannya. Sebelum berangkat,
Bagas sempat mampir ke musala kecil tempat Kiai Mufid biasa mengajar. Kiai Mufid sedang duduk membaca kitab. Saat melihat Bagas, ia tersenyum tipis. "Mau pamit?" tanyanya. Bagas mengangguk. "Saya mau ke pesantren, Kiai. Numpang ngaji lagi, kalau diizinkan." Kiai Mufid menutup kitabnya. "Pintu pesantren selalu terbuka, Gas. Tapi sebelum kamu masuk, kamu harus kosongkan hati dulu. Tinggalkan yang lalu, bawa yang penting saja." Bagas menunduk, lalu menjawab pelan. "Saya sudah buang semua yang bikin hati saya gelap, Kiai." Kiai Mufid berdiri, menepuk bahu Bagas. "Bagus. Jalan ke depan memang nggak selalu lurus. Kadang harus muter jauh dulu biar kita ngerti arti pulang." Perjalanan ke pesantren ditempuh hampir 2 jam naik motor. Bagas tidak bicara banyak selama di jalan. Ia hanya diam, memandangi sawah-sawah yang dilewati. Semua terlihat biasa, tapi di kepalanya ada perasaan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setiba di pesantren, ia disambut oleh beberapa santri yang masih mengingatnya. Mereka tidak banyak bertanya, hanya membantu membawa tas dan mengarahkan ke kamar yang kosong. Bagas masuk kamar, meletakkan barang, lalu duduk di pojok ruangan. Udara di dalam cukup sejuk. Tidak ada suara bising, tidak ada bisikan aneh, tidak ada getaran aneh seperti di rumahnya dulu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Bagas tidur tanpa mimpi buruk. Beberapa hari berlalu. Bagas mulai ikut kajian, membantu bersih-bersih masjid, dan menyapu halaman. Kesehariannya kembali seperti dulu sebelum semua kejadian buruk itu terjadi. Namun, tiap kali ia sendiri, pikirannya sering melayang. Bukan karena penyesalan semata, tapi lebih pada rasa lega bercampur luka. Ia tahu tak bisa mengubah masa lalu. Tapi ia juga tahu, masih ada hari esok yang bisa ia isi dengan hal yang lebih baik. Suatu sore, saat sedang duduk sendiri di serambi masjid, salah satu santri datang membawakan teh. "Gas, aku nggak tahu persis apa yang kamu lewati, tapi aku pernah dengar Kiai bilang, kalau orang bisa tahan sakit hati tapi nggak bales, itu tandanya dia sedang dilatih jadi orang besar." Bagas hanya tersenyum kecil. "Aku belum besar. Aku cuman lagi belajar jadi orang yang nggak salah lagi." Santri itu tertawa kecil. "Itu berarti kamu sudah mulai benar." Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan. Langit sore berwarna jingga. Di tengah ketenangan itu, Bagas akhirnya menemukan sedikit ruang untuk bernapas. Bukan karena dendamnya sudah terbalas, tapi karena ia akhirnya memilih berhenti menambah luka.